Matius 19 mulai ayat 3-nya ya. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya, itu pikirkan ya. Dengan alasan apa saja? Ya. Nah, sekarang apa maksudnya kata-kata ini? Nah, sekarang aku berikan latar belakangnya ya. Latar belakangnya ini ada kontroversi atau perdebatan antara dua rabi Yahudi. Yang satu namanya Syamai dan yang satu namanya Hillel. Lah dua rabi ini bertentangan pendapat tentang syarat perceraian dalam perjanjian lama yang mereka tafsirkan dari ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Ya, aku bacakan ulangan 24 1 sampai 4 ya. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian dia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik usahamu. Nah sekarang ya, Rabi Syamai itu berpendapat bahwa kata-kata yang tidak senonoh di dalam ulangan 24 ayat yang ke-1 itu ya, di tengah-tengah itu ya, yang tidak senonoh itu menurut Rabi Syamai menunjuk pada perzinahan. Jadi dia berkata bahwa hanya kalau terjadi perzinahan maka perceraian diizinkan. Tapi Rabi satunya, Rabi Hillel, menyoroti kata-kata yang berbeda. Yang disoroti adalah kata-kata ia tidak menyukai lagi perempuan itu dalam ulangan 24 ayat 1 bagian yang lebih awal, dan lalu menafsirkan bahwa segala tindakan istri yang tidak menyenangkan suami boleh jadikan alasan untuk menceraikan istri, termasuk tindakan yang remeh seperti misalnya masak makanan lalu gosong atau bicara terlalu keras sehingga terdengar tetangga. Kesalahan kecil saja pun bisa dijadikan alasan menceraikan. Jadi jelas bahwa pandangan Hillel itu lebih banyak diterima khususnya orang laki-laki, karena mereka lebih senang kalau bisa menceraikan dan lalu kawin lagi. Nah sekarang perhatikan pertanyaan orang Farisi dalam ayat 3, saya bacakan sekali lagi. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jelas mereka menanyakan apakah Yesus setuju dengan pandangan Hillel yang mengizinkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Nah, pencobaan orang Farisi ini meletakkan Yesus dalam posisi yang sulit. Kalau dia pro Hillel, dia akan dianggap pro perceraian. Kalau dia pro Syamai, dia menentang pandangan mayoritas. Kalau mayoritas setuju dengan Hillel. Nah, jawaban Yesus ada dalam ayat 4 dan sampai dengan ayat 6 dan sebagainya. Nah, lalu ayat 9-nya itu perkecualiannya. Jadi ayat 4 sampai ayat 6 itu memang melarang cerai kan. Tapi ayat 9 itu perkecualiannya itu ada dalam ayat 9. Ayo silakan ngomong kamu. Oke, baik. Ada kan memperbandingkan dua hukum Rabi tadi ya. Dia mengatakan Ya. di situ yang tidak senonoh, yang Rabi satu mengatakan itu perbuatan berzina. Yang satu Rabi satu lagi mengatakan itu karena tidak senonoh itu bicara kurang sopan, ya, Ya. masak gosong. Itu tentang Rabi satu, ya. Dua pandangan yang berbeda. Nah, di satu Rabi satu tadi itu menolak apa? Perzina apa? Kawin lagi. Yang sana mengizinkan boleh kawin lagi. Kami yang Ya, tadi. dibicarakan kawin lagi ya.
Dia hanya membicarakan perceraian tentang si Hilal al-Jamaah ini. Iya, tadi kan pandangan Senono itu dianggap itu tadi kan berzina kan, betul ya? Kalau saya tidak salah, dia anggap Rabi Satu berzina. Yang satu lagi kan kesopanan. Menekankan dia tidak menyukai lelaki perempuan itu yang ditekankan oleh Hilal. Iya, hubungannya dengan kita ini apa hubungan Anda dengan perzinahan yang dimaksud Matius 19 ayat 9? Loh, ini kan cuma menunjukkan bahwa mereka itu meletakkan Yesus di dalam posisi yang sulit kan. Jadi dia mau pro Hilal, dia akan menentang pandangan mayoritas. Kalau dia pro Syamai, dia mengizinkan bentar. Kalau dia pro Hilal, dia dianggap pro perceraian. Kalau dia pro Syamai, dia menentang pandangan mayoritas. Lalu jawaban Yesus ada dalam ayat 4 sampai dengan 6. Kalau dia Pandangan mayoritas, pandangan mayoritas bagaimana? Sebutkan dulu pandangan mayoritas bagaimana? Loh, mayoritas kan orang laki kan dia lebih senang pandangan Hilal. Boleh cerai beri kawin laki, boleh cerai beri kawin laki kan enak. Yang kayak pandang orang sana itu pada waktu itu kan orang perempuan sangat direndahkan. Jadi orang laki yang gampang menceraikan ya dia lebih senang itu. Ya karena perzinahan kan. Yang tadi kan mayoritas pandangannya kalau berzina boleh kawin lagi kan? Kan? Benar. Kalau pandangannya yang mayoritas itu kesalahan kecil pun boleh menceraikan. Jangan kayak boleh. Makanya mereka tanya apakah boleh menceraikan dengan alasan apa saja. Nah itu pandangan Hilal. ya Hilal itu. Oke, yang satu lagi. Dalam ayat 9 itu berarti Yesus setuju dengan Syamai, bukan dengan Hilal. Ini gimana? Oke, begini Pak Budi. Itu kan tentang pandangan tadi tidak senonoh. Itu Anda bawa dua pandangan Rabi. Ya. Nah, sekarang itu kita sudah bawa ayat. Pandangan Rabi Anda ikuti, pandangan Alkitab tidak Anda ikuti. Ini yang masalahnya. Loh, aku bukan ngikuti pandangan mereka kok. Aku cuma Loh, bentar dulu. Sebentar. Sebentar dulu Pak Budi. Bentar dulu. Perdebatan Hilal dengan Syamai. Iya, oke. Itu kita kesampingkan dulu. Kita kesampingkan dulu. Karena mereka loh yang aku tidak setuju dua-dua. iya, makanya jangan bawa itu. Kesampingkan dulu itu. Karena Yesus kan mengatakan karena kita sebentar dulu Pak Budi. Kenapa Musa mengizinkan bercerai? Lalu dijawab Yesus kan karena ketegaran hatimu. Ya. Ya, itulah dia karena tidak senonoh atau bagaimana boleh nikah lagi. Sejak semula tidaklah demikian. Yesus malah memperteguh perkawinan itu. Ya, sesuai dengan perjanjian lama itu seorang suami akan bersatu dengan istrinya. Ya, Kejadian 3 ayat 24 nanti. Iya, menjadi satu. Oke, dengarkan dulu Pak Budi, dengarkan dulu. Nah, di bangsa Yahudi ini kalau istrinya mandul itu boleh cerai. Dia minta karena pewaris dari Yahudi ini adalah patrilineal yang meneruskan garis keturunan. Mereka ketakutan kalau tidak ada keturunan, kalau istri saya mandul, ini keturunan saya mati. Makanya karena ketegaran hati Yahudi, makanya Musa memberikannya. Tetapi Yesus memperteguh sejak semula tidak demikian. Makanya dikatakan Yesus, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan manusia, tidak ada perceraian. Oke. Lalu Yesus di Matius 19 ayat 9 mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Boleh kamu ceraikan istrimu kalau kedapatan berbuat zina. Hukum Israel, hukum Musa kalau kedapatan berbuat zina itu dilempari ya sampai mati.
Jadi yang memisahkan perkawinan itu adalah kematian. Ya, kematian fisik. Kematian fisik yang memisahkan. Itu maksud Yesus. Nah, lalu hukum Musa ini disempurnakan Yesus, digenapi Yesus dengan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Dicobailah Yesus ini. Ini Yesus sesuai dengan perkataanmu, orang kedapatan berbuat zina, dia dihukum mati sesuai dengan peraturan Imamat 20 ayat 10. Coba kamu dulu yang lempar. Tetapi Yesus ini kan menyempurnakan hukum perjanjian lama tadi. Hukum perjanjian lama itu ya tidak sempurna. Makanya disempurnakan, digenapi oleh Yesus. Dengan cara apa? Kematian itu hukuman kematian tadi diganti dengan hukuman pengampunan dan berikan pertobatan yang bersalah tadi. Sehingga tidak jadi kematian fisik tadi. Tidak jadi perceraian tadi. Itu yang dimaksud di ayat itu. Tidak ada hubungannya dengan hukum Romawi. Jangan bawa-bawa hukum Romawi di situ. Ya, jangan bawa-bawa Anda hukum Romawi. Jadi nanti kalau sekali kamu sudah mencampurkan sinkretisme jadinya. Kitab suci kau gabungkan dengan hukum sipil. Itu namanya sinkretisme. Di mana? Ya. Kamu mau patuh pada hukum sipil atau pada hukum Tuhan? Hukum sipil itu tidak berlaku, jadi tidak berarti aku menentang Alkitab karena memang tidak berlaku. Sebentar Pak Budi, sebentar dulu. Jadi Anda kalau kedapatan Anda di gereja Anda tadi mengatakan kalau pasangan salah satu berbuat zina boleh cerai kan di pengadilan, betul? Ya. Lalu yang pasangan yang tidak bersalah ini boleh nikah lagi kan? Ya. Oke. Nah, itu sudah bertentangan dengan Matius 19 ayat 9. Maksud dari konteks ayat Matius 19 ayat 9 itu adalah perpisahan fisik dihukum mati. Sekarang kalian ini kan konteksnya masih hidup. Kalian itu tidak dihukum mati, tetapi masih hidup. Sama-sama masih hidup. Nah, kalau sama-sama masih hidup, di Yohanes 8 tadi kan sudah disempurnakan. Berikan pengampunan. Masalahnya kalian kalau ada berzina, ya, berzina, kalian nggak bisa mengampuni. Solusinya di pengadilan negeri. Jadi seterusnya begitu. Seterusnya lah begitu. Kalau kedapatan berbuat, kalau saya tidak suka dengan istri saya lagi, udah saya berbuat zina ketahuan. Nah, istri saya boleh nikah lagi berkali-kali seperti itu jadinya. Itu begitu. Pihak yang salah enggak boleh loh ya. Aku bilang pihak yang benar saja yang boleh menceraikan dan menikah. Iya, pasangan boleh. yang tidak bersalah tadi itu kan yang benar kan? Pihak yang berzina tidak boleh. Yang berzina ya sudah pasti salah. Namanya sudah berzina ya. Yang salah itu enggak boleh menceraikan, enggak boleh kawin lagi. Loh, Ya, namanya sudah salah, bagaimana gak? Begini logikanya Pak Budi. Dia kan sudah berzina. Artinya kan sudah salah gitu. Apanya? Dia kan sudah berzina. Pasangan contoh ya. Yang berzina tadi kan sudah salah pastinya kan? Ya. Nah, udah berzina dia. Nah, dia kan sudah berdosa. Ya. Oke, kita fokus kepada pasangan yang tidak bersalah ini. Ya. Ini kan kalian boleh mengajukan cerai di pengadilan kan? Nah, cerailah. Cerai. Oke, pasangan yang tidak bersalah tadi, yang benar tadi, boleh nikah lagi kan? Ya. Nah itulah yang bertentangan tadi sesuai Matius 19 ayat 9. Konteksnya berbeda. Konteks ayat di Matius 19 ayat 9 dengan konteks sekarang itu berbeda. Kalau Anda pakai ayat itu, nanti saya sengaja aja, contoh, saya ini bersalah ya, nanti istri saya boleh nikah lagi, begitu loh, boleh nikah lagi istri saya, nanti suaminya berzina lagi, ini istri saya berapa kali nikah jadinya? Analogi sebentar Pak Budi. Nah, ya, kamu tidak boleh kawin lagi kan? Loh, iya, saya kan fokus tadi pasangan yang tidak bersalah tadi, ini berkali-kali boleh menikah lagi kan? Kalau suami keduanya berzina lagi, boleh lagi. Iya, boleh lagi kan, kawin lagi.
Boleh lagi istri yang tidak bersalah sampai tahan kapan istrinya ini sampai 20 kali boleh lagi ya. Apakah Selama seperti itu yang pernikahannya diajarkan Yesus? karena perzinahan ya, ya memang boleh. Ya berkali-kali kan. Contoh gini, saya Ya. kasih nalarnya. Oke. Oke, saya kasih nalarnya. Oke, gini. Saya kasih nanti biarkan teman-teman yang menilai ya, menilai. Oke, biarkan teman-teman kita yang menilai. Nah, saya kasih gambar grafik ya. Ini sesuai pandangan teologi Pak Budi, sesuai dengan dia belajar Alkitab, ya. Oke. Biar paham ya. Ini ada pasangan suami istri. Ya. Ini telah diikat pernikahan oleh Tuhan. Nah, ini laki-laki, ini perempuan. Ya, taruh yang laki-laki lah yang kedapatan berbuat zina. Oke. Nah, masuk ke pengadilan. Cerai mereka, pisah. Oke, ini pengadilan. Lalu si wanita ini ya boleh lagi dengan kawin dengan laki-laki lagi. Ini dipersatukan oleh pendeta Budi Asali. Ini laki-laki, ini perempuan. Nah, ketika laki-laki ini berbuat zina lagi, nah mereka putusannya kan di pemerintah, ini pengadilan, cerai lagi di sini. Si wanita ini boleh nikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, boleh nikah lagi. Seterusnya sampai segitu. Jadi wanita ini berapa kali nikah ini jadinya? Begitu kan? Begini ajaran yang dimaksud Pak Budi tadi kan? Betul? Iya. Pak Budi, betul begini kan? Iya, Wanita betul. yang pasangannya tidak bersalah boleh berkali-kali nikah kan? Boleh selama pasangannya berzina. Iya teman-teman. Boleh. Boleh. Ya. Ya. Oke, tadi kan saya Nah, tidak seperti itu. Aku jawab ya. Ya, silakan. Boleh. Ya, silakan. Pertama kamu tadi tentang pengampunan ya. Aku kan tadi ya pada bagian awal sudah mengatakan pengampun itu harus, tetapi tidak tetap menerima sebagai pasangan hidup. Ya, itu poin pertama. Jadi aku tidak berkata tidak boleh, tidak harus mengampuni, harus mengampuni. Tapi tetap tidak menerima kembali sebagai pasangan hidup. Lalu yang kedua, coba dibaca 1 Korintus 6 ayat 16. Kak Angel masih monitor ini Kak Angel. Boleh dibuka kitab suci Kak Angel. Apa? Dari mana? Ya. 1 Korintus 6 ayat 16. 1 Korintus 6:16 sebentar. 1 Korintus 6:16. 1 Korintus 6. Ya, saya ke 16 ya. Inilah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Oke ya, bentar aku jelaskan ya. Kata nas ini kan dalam Kejadian 2:24 kan. Itu Adam dan Hawa menjadi satu daging kan ya. Jadi kalau sekarang katakanlah ada pasangan A dan B ya, suami istri ya. Lalu B ini, yang laki ini, dia berzina dengan perempuan cabul ini ya. Lalu berarti, katakanlah perempuan cabul ini nama C. Berarti B dan C menjadi satu tubuh. Sesuai dengan nas ini keduanya menjadi satu daging. Nah, dengan dia bersatunya B dengan C ini, sebetulnya A dan B itu pernikahannya sudah hancur, sudah diputus. Itu poin pertama. Karena poin yang kedua, Yeremia 3 ayat yang ke-8, tolong dibacakan. Yang mana lanjutannya? Yeremia 3 ayat yang ke-8. Yeremia 3:8. Yeremia 3:8. Beginilah firman Tuhan, dilihatnya bahwa oleh karena jinanya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai.
Namun Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pergi bersundal. Ya, jadi di sini nih aku tekankan cuma bagian awalnya ya. Jadi karena Israel itu melakukan perzinahan, sekalipun ini perzinahan rohani dalam arti penyembahan Allah, tapi prinsipnya itu sebetulnya sama. Ini zina rohani maupun zina jasmani itu sama prinsipnya. Dan di sini aku ini Allah ya telah menceraikan Israel perempuan murtad itu karena dia berzina. Jadi Allah sendiri mempraktekkan Matius 19 ayat 9 tadi. Kalau ada perzinahan dan Israel memang melakukan perzinahan sekalipun rohani, maka dia diceraikan. Oke, silakan jawab. Oke, sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Kalau contoh begini Pak Budi. Ada hubungannya gimana? Sebentar. Kalau contoh saya kasih aja. Kalau saya ini tidak percaya kepada Allah lagi, ya artinya saya okultisme lah, pergi ke okultisme atau pindah agama lagi, ya. Iya. Oke. Mau diceraikan kan? Iya. Jadi yang hubungannya dengan perkawinan, yang pasangan yang tidak bersalah tadi boleh nikah lagi, apa hubungannya? Hubungannya ke situ apa? Loh, Nah, hubungannya di sini sekalipun Cina rohani, tapi Allah menceraikan. Jadi Allah mempraktekkan sendiri Imam Matius 19 ayat 9 itu. Kecuali karena Cina, karena terjadi Cina rohani, Allah menceraikan Israel. Jadi penafsiranku tentang Matius 19 ayat 9 itu sah. Itu konteksnya bukannya berbeda tuh? Konteksnya Cina rohani memang. Iya, zina rohani dengan perzinahan perkawinan. Kan kalau perkawinan kan tidak boleh menikah kembali. Kalau satu berzina itu perempuannya dinyatakan zina, laki-laki itu menikah, ya dia berzina. Nah, yang perempuan menikah dengan orang yang menikah dengan perempuan yang berzina, maka dia pun berzina. Nah, kalau yang di sini kan Yeremia 3 itu kan rohani. Dia berhala, gimana ya? Berhala sama perkawinan jasmani jasmani. Kan konteks yang berbeda ini. Jasmani ya aku gunakan Matius 19 ayat 9. Coba Matius 14, coba Matius 14. Kan tidak boleh cerai. Maksudnya dua konteks yang berbeda, jangan di itu. Coba Matius berapa tadi? Matius berapa, bro? Dulu kamu itu tidak ikut yang debat kok. Aku kan Bukan, saya cuma pingin tahu. Saya kan dengerin dari tadi. Ya, aku jawab makanya Matius 19 ayat 9 itu ada kata-kata kecuali karena Cina. Itu perkecualian satu-satunya yang menyebabkan orang boleh menceraikan dan boleh menikah lagi. Matius 9. Pak Budi gini ya, tentang yang menikah lagi nggak ada hubungannya dengan tadi kalau kita Berhala. pergi kepada Allah lain nggak ada hubungannya. Iya berhala. Gak ada bentar. Sebentar gini. Seluruh kalimat. Iya, kita kalau berzina itu gini, dengarkan dulu saya. Kalau kita berzina itu sama dengan itu kita pergi menyembah berhala. Nah, konteks kita berbicara tadi orang yang melakukan perzinahan, ya, itu Anda bilang yang tidak bersalah boleh nikah lagi. Itu konteks kita yang tidak bersalah ini, yang benar ini boleh nikah lagi. Ya. Hubungannya ke tadi apa itu berhala tadi kan nggak ada. Yang tidak bersalah ini. Kalau di sini cuma menceraikan. Iya, kalau kita sudah berzina itu berdosa, itu artinya. Dengarkan Pak Budi. Kalau kita berzina itu saya ini berdosa. Kalau kita pergi ke berhala, saya ini berdosa. Sama dengan hukum perkawinan tadi. Perkawinan itu kan suci. Ya. Ketika saya selingkuh, saya berzina. Nah, kita ini kan harus taat kepada Allah. Lalu ketika saya pergi kepada Allah lain, ya saya ini sama dengan berzina tadi. Itu dia korelasinya. Kalau tentang yang dengan pasangan yang tidak bersalah ini menikah lagi nggak ada hubungannya. Itu yang saya maksud.
Ya, kalau Yeremia 38 itu hanya bicarakan cerai, tidak bercakap. Iya, makanya Pak Budi, kita pun paham di situ Pak Budi. Konteks yang kita bicarakan adalah pasangan yang tidak bersalah ini boleh nikah lagi. Nah iya Kak, kalau urusan itu ya kembali ke Matius 19 ayat 9. Nah, makanya di situ konteksnya tadi kan sudah saya berkali-kali saya mengatakan itu Yesus itu taat pada hukum Taurat. Makanya dikatakan boleh cerai karena zina. Karena di dalam Imamat 20 ayat 10 orang yang kedapatan berzina itu dihukum mati karena aib bagi bangsa Israel, aib bagi Tuhan. Itu aib sesuai dengan hukum yudisial. Orang yang bersalah itu dihukum, dapat sanksi. Ya, dapat sanksi. Makanya itu ketika dihukum mati di Rajab itu kan artinya berpisah secara fisik. Sudah mati ini pasangan yang berzina ini. Nah, pasangan yang hidup ini kan ya boleh dong. Sebentar Pak Budi, sebentar. Ini kan sudah berpisah secara kematian namanya. Kalau coba baca dulu Kak Angel. Roma 7, bentar dulu. Roma 7 ayat 2 dan 3. Bentar dulu Pak Budi, biar saya nyambungkan dulu. Roma 7 ayat 2 dan 3. Baik. Roma 7 ayat 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukuman yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain, ya. Jadi mohon maaf sebentar dulu ya, speaker saya selempol speaker saya sama host ya. Mohon maaf ya, silakan lanjut. Terima kasih. Oke, baik. Baca lagi 1 Korintus 7 ayat 39. Apa nih? Kak Angel. Korintus 7 ayat 39. 1 Korintus 7 ayat 39. Ke bawah ini ya sebentar. Beginilah firman Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya asal orang itu adalah seorang yang percaya. Demikian firman Tuhan. Hanya 3 kan? Ya, lanjut. Yang boleh menikah lagi asal kematian yang memisahkan. Ini di gereja Anda tadi ini seperti ini. Ini sudah melanggar 2 firman tadi. Ini namanya cerai hidup, bukan cerai mati. Sebentar dulu Pak Budi, bentar dulu. Tadi kan Anda ngeyel di Matius 19 ayat 9 tadi. Sebentar. Pak Budi, ayat yang mengatakan kematian yang memisahkan sesuai lah Matius 19 ayat 9. Itu kematian juga yang memisahkan. Itu loh. Kamu nasihatnya ngawur lah. Kok ngawur saja pakai ayat? Saya tadi pakai ayat tiga-tiganya ini. Loh, Anda ini boleh berkali-kali nikah ini nih. Ini dari yang pertama, kedua, ketiga ini. Ini boleh berkali-kali nikah padahal tidak ada ya pasangan yang tidak bersalah itu boleh nikah lagi. Coba di mana ayat pasangan yang tidak bersalah boleh nikah lagi? Kepada saya, baik perjanjian lama. Aku tadi berikan 1 Korintus 16. Buktikan ayat dulu, pasangan yang tidak bersalah boleh menikah lagi. Aku sudah berikan argumentasi tadi, kamu belum jawab kok. Loh, saya kan sudah jawab. Anda ngeyel di Matius 19. Di mana? 1 Di mana? Korintus 16. 1 Korintus 6. Oke, silakan dibaca dulu Kak. Korintus 6 ayat yang ke-19. 16. 16. 1 Korintus 6 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan.
Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikian kata nas keduanya akan menjadi satu daging. Jadi pada waktu dia menjadi satu tubuh dengan pelacur itu, dia otomatis pernikahannya sudah putus, sudah hancur. Ini bukannya jadi perzinahan. Loh. Ini begini. Lah, Maksudnya, Pak Budi, ini nggak ada dikatakan putus. Anda yang mengatakan putus. Satu, Loh, kalau ini nasihat ada terhadap B, percabulan. satu Bentar ya. dulu Pak Budi. Sekarang Pak Budi, C-nya itu satu dengan B-nya itu satu dengan C. Otomatis ada kan B jangan putus. tidak ada ini dikatakan putus pernikahan itu. Kalau Coba kita coba Kak Angel, coba Kak Angel baca dulu dari ayat 12 Kak Angel. Biar kita satu perikop Baik. supaya dia motong-motong ayat. nasihat terhadap percabulan. Mau dibaca 1 Korintus 6, 12. Iya, ayat 12. Ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dimendasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar diri. Oke, baik Kak. Di mana di sini dikatakan perkawinan itu putus di sini? Apa yang dipersatukan Allah? Kalau sudah menikah itu berzina, itu Kamu putus. menganggap itu pernikahan Gimana? yang putus, maka Lolo. kata nas itu mesti diubah, ketiganya menjadi satu, ABC itu jadi satu, jadi poligami. Jadi keduanya menjadi satu daging. Ini kan bahaya percabulan. Keduanya itu berarti B dengan C menjadi satu daging, otomatis B dengan A itu putus. Lo nggak ada dikatakan putus di sini Pak. Jangan ngarang. Ini ngarang ini betul. Ini bahaya atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, ya, menjadi satu tubuh dengan dia. Ini nggak bicara tentang perkawinan. Ini nggak bicara tentang nggak ada perkawinan di sini. Ini perzinahan. Zina, Lihat ya. zina jadinya zina. Lihat, saya pelan-pelan di ayat 16 saya poinnya. Atau tidakkah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan perempuan cabul itu? Ya, sebab dengar. Itu si Budi itu Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Iya. Ini ayatnya nggak ada yang salah. Ini nggak ada hubungannya dengan perkawinan. Keduanya menjadi satu daging itu bukan masuk dalam perkawinan. Ayatnya tuh mesti diubah, ketiganya menjadi satu. Kalau kamu bilang itu posisinya larangan tuh Pak Budi. sementara Budi ngarang, Le. itu bersatu juga. Itu posisinya di situ larangan Nasnya Pak mesti Budi. diubah, ketiganya menjadi satu. Larangan di situ posisinya, bukan posisinya boleh bercerai, bukan. Tapi itu posisinya melarang orang melakukan cabul. Iya, cabul perzinahan ini. Karena kamu gimana terikat sih? Pak Budi nantinya. kayak itu masih Kalau muda-muda membuat dia main bersatu luar dengan apa? perempuan cabul itu. Ini tentang bahaya percabulan Pak Budi. Kalau kita terikat bahaya perzinahan, kita terikat nanti ke sana. Ya kalau cuma bahaya sebentar. percabulan, kenapa dikasih nas I- keduanya iya. jadi satu tuh kenapa? Itu artinya kita terikat di sana, terikat nanti. Makanya jauhi percabulan. Terikat Ini kan kepada siapa? nasihat Keduanya menjadi satu tuh.
Iya, Beda tapi saya ini lihat. tidak berbicara Itu tentang bukan perkawinan. Ini tidak ada bicara tentang perkawinan. Tidak ada. Nah, tidak ada putusnya hubungan perkawinan. Tidak ada ini. Putusnya boleh nggak aku perkawinan kasih itu. sebentar, Abang host? Ya, jadi begini, ketika yang dikatakan tadi di Yohanes 1 Korintus 6 ayat 1 sampai yang ke Bertentangan. 15, kan itu tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus, akan kuambilkah anggota Kristus menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Nah, ini sekali-kali tidak. Lalu dikatakan di 16 begini, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, jadi ini perempuan penjina nih, menjadi satu tubuh dengan dia. Jadi kalau lu berzina sama tuh perempuan, sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi cabul. Aduh, gimana sih? Menjadi Ya, satu lanjut. daging dengan orang berdosa tadi. Iya, jadinya jadi penjina Kita juga. menjadi Itu dosa. di situ dosa. Ayo. Satu daging dengan Memang perempuan kabur berdosa dosa. tadi. Itu berarti memotif. Ada kata-kata. Loh, ini nggak ada hubungannya dengan perkawinan, putusnya perkawinan ini gimana, Pak Budi? Pak Budi, pahami dulu. Jangan Ya. kaitkan tidak ada hubungan dengan perkawinan. Anda kaitkan. Itu Sekarang tadi. kata Nas ini kamu maksudkan apa? Itu tadi kan mengatakan Kamu tubuh artikan kita apa? baik Aku tanya dulu Allah. kata Nas ini kamu artikan apa? Itu Kalau larangan kita bentar dulu. Kalau Nah, kita saya sudah juga dari jatuh mana? dalam dosa, dengar, kalau kita jatuh dalam dosa, kita terikat dengan dosa itu. Makanya menjadi satu daging. Saya Kata berbuat asli, cabul kata dengan dari mana? wanita Sundal. Sebentar dulu, sebentar. Saya ini berzina dengan wanita Sundal. Saya akan terikat dengan wanita Sundal. Wanita Sundal tadi menjadi satu daging dengan wanita Sundal itu. Itu maksudnya kita ini berdosa. Maka, Kalau satu daging bentar dengan dulu, ini Sundal nggak ada itu hubungan. berarti kamu putus Sebentar, dengan istrimu. iya. Ini tidak membicarakan bahwa hubungan putus perkawinan nggak ada hubungannya di sini. Bahaya percabulan di sini, bahaya dosa maksudnya. Kata Ini bahaya Nas ini dosa, adalah bahaya percabulan. ada dari kejadian 2 Sepertinya salah mengerti narasi dengan satu daging. Kamu tidak Maksudnya bisa keduanya menjawab akan yang menjadi bagian satu daging B itu ini kamu artikan apa? dengan si perempuan cabul itu, lelaki itu jadi bercabul juga. Jadi ini pelakuan perjinahan, dilarang. Begitu loh. Kan bahasa Indonesianya mudah loh, Pak Pen. Gimana sih? Waduh, kacau ini. Pak Budi mendukung yang jahat, bagaimana hal yang begitu dia dukung, dia mau. Gimana? Ini pendeta kok mau yang selangkangan? Bentar, Jota, jangan Pendeta gitu apa ngomong. kau nih? Jangan. Sabar, nggak boleh gitu. Bapak yang ngomong banyak bacot ini. Oke, enggak, saya turunkan dulu dia, nggak apa-apa Pak Budi, saya turunkan. Jangan Pak. Saya. Ya, kami minta Oke, maaf udah saya Pak kalau turunkan. ada yang nggak sopan Pak. Nah, oke Pak Budi, ayat yang saya bawakan tadi, Roma 7 ayat 2 dan 3, ya, itu selama suaminya hidup dia terikat, tetapi ketika mati dia tidak terikat. Ini berbeda konteks yang Anda bawakan. Itu bicara tentang perkawinan. Tidak boleh dipisahkan kecuali kematian. Di sini bahaya dosa, bahaya percabulan. Ini Anda nafsir di sini. Anda menafsirkan di sini. Sedangkan kita tidak, Roma 7 ayat 2 dan 3 kita tidak menafsir, kita mengerti arti ayatnya. Ya. Di situ tidak ada kecuali karena zina. Jadi memang dilarang. 1 Korintus 7 ayat 39 sama. Itu tidak ada perzinahan yang memang harus sampai mati. Kalau ada perzinahan itu lain. Makanya aku kan bilang 2 ayat itu perkecualian. Kamu ngotot hukum Romawi, hukum apa Yahudi saja. Hukum Yahudi itu tak berlaku. Bukan hukum Yahudi, hukum Tuhan. Apa yang dikatakan Ya, kepada orang Yahudi. Yahudi pada Sebentar zaman Pak Budi, mereka jangan hukum Tuhan itu kan berbicara kepada orang Yahudi. Itulah yang harus ditaati. Di dalam Imamat 20 ayat 10. Undang-undangnya tidak berlaku pada zaman penjajahan Romawi. Aku sudah bicarakan. Kamu ngotot terus suka. Berarti nggak ada gunanya, ayat yang mengatakan ya semua ayat perjanjian lama di perjanjian baru dibatalkan oleh hukum Romawi, begitu. Iya, karena mereka di bawah penjajahan Romawi yang berlaku hukum Romawi. Jadi
Hukum hukum Tuhan di perjanjian lama itu dibatalkan dengan hukum Romawi. Sekarang pun Israel ini kan merdeka. Tidak ada penjajahan. Aku tidak yakin bahwa undang-undang itu berlaku untuk sekarang. Coba pergi ke Israel sana, tanya ke orang sana. Jangan kemana-mana Pak Budi. Kita mau ikut hukum Bukan Tuhan. kemana-mana. Sekarang begini, Aku coba hukum ngomong Tuhan ketika melarang mau kita itu undang-undang bercerai. undang-undang Bentar, berlaku hanya itu untuk privilege mereka di kita Pak Budi. saat itu bisa berubah. Undang-undang itu selalu bisa berubah. Di tempat yang berbeda, pada zaman yang berbeda ya berubah. Silakan Kak Sintul yang menanggapi. Aku bentar dulu ke kamar mandi dulu bentar. Kak Sintul atau Mungkin Kak apa? bernarasi dengan Om Gea, Pak Budi. Om Gea silakan. Kak. Pemahamannya Om Gea, cukup silakan. dalam. Jangan melebar ya, jangan melebar topiknya. Jangan melebar. 13 mau dijelaskan. Tetap di perkayunan, cerai hidup dan cerai mati. Silakan Om Gea. Aku bentar kamar mandi dulu. Ya, mungkin. Raja Koi, Ya, naik kamu Raja Pak Koi. Budi, ya. Enggak gini. Mohon maaf saja Pak Budi ya. Kalau seperti itu ajaran Protestan itu sama kayak Muslim jadinya Pak. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya dengan Muslim. Aku pakai dasar Alkitab, bukan pakai dasarnya Muslim. Dasar Alkitab yang Bapak pakai itu tidak sama konteksnya. Contoh, tadi yang dibacakan barusan itu berbicara mengenai kita harus menghindari percabulan karena tubuh kita adalah bait Allah. Itu konteksnya bukan di dalam perkawinan Bapak. Bukan di dalam perkawinan konteks itu, tetapi pelanggaran. Coba kamu Bapak beri jelaskan waktu ayat saya 16 ngomong B-nya. atau Bapak ngomong dulu? Ayat 16 B-nya kamu jelaskan, sebab demikian kata nas keduanya akan menjadi satu daging. Itu kenapa ditulis di sana? Kalau cuma ini untuk mencegah percabulan. Itu konteksnya Lalu di kenapa atas itu ditulis bahaya kata-kata itu? percabulan Pak. Apa? Konteks dari perikop itu bahaya percabulan dan menjaga diri kita yang adalah bait Allah. Ayat ini dikutip dari Kejadian 2 ayat 24. Ngapain? Jadi Bapak dihubungkan setuju? ke sana? Bapak setuju kalau ada percabulan cerai? Bapak setuju? Kalau percabulan ya perzinahan sama saja. Oke, sekarang saya tanya Bapak. Tuhan Yesus bilang, apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau manusia menceraikan berarti bertentangan, Pak. Ngomongnya sama kalian ini repot, Kalau Pak. manusia menceraikan berarti bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena Yesus bilang, yang Tidak dipersatukan bertentangan. Lalu Allah ayat 9 tidak itu boleh bukan diceraikan ajaran Yesus. manusia. Aku tanya, Matius 19 ayat 9 itu ajaran Yesus atau bukan? Di situ konteksnya adalah orang yang melakukan zina itu kena rajam, Bapak. Jadi pasangannya meninggal, Itu boleh kamu dia nikah sudah lagi. sama saja dengan dia. Nah, Pak, Itu berapa banyak ketika hukum murid-murid itu bertanya, yang berlaku, kenapa udah ada Yesus perajanan. memberikan surat? Sebentar, Pak. Aku sudah Mari kita buktikan lihat dengan banyak pengetahuan Bapak ayat. Kamu dulu. tetap ngeyel, terserah kamu Kita lah. lihat dulu pengetahuan Bapak. Ketika murid Aku Yesus sudah tidak mau bertanya melanjutkan, kepada terserah kamu lah. Yesus, mengapa di zaman Musa memberikan surat cerai ketika mereka ingin cerai? Jawaban Yesus apa, Pak Budi? Karena apa, Pak? Jawaban Yesus. Ketegaran hatimu. Berarti Protestan saat ini yang Bapak pimpin juga orang-orang tegar. Makanya mereka bercerai dengan surat cerai, Pak. Sama dengan zaman Musa. Aku silent, Ketika tapi murid-murid kalian Yesus pernah dengar bertanya, kalian, percuma lah. Tuhan, Ada gunanya. kenapa di zaman Musa kalau Tidak kita mau kusir, cerai hidup dikasih surat? Benar nggak itu, Pak? Coba dibaca dulu, Pak. Meninggal Pak Manelang. Ya, saya serahkan kembali Pak Manelang. Nggak bisa dijawab. Ya gimana Pak Budi Asali, apa ada tanggapannya Pak? Pak Budi. Oke, saya lanjutkan kalau dia nggak ngomong. Ketika murid Yesus bertanya kepada Yesus, ya, mengapa di zaman Musa kalau cerai itu cukup pakai surat?
Cukup pakai surat cerai. Apa jawaban Tuhan Yesus? Tolong dibaca, sis. Kita baca saja. Jadi ternyata ya, Bapak Pendeta di sini juga termasuk orang yang tegar tengkuk ya. Oke, kita baca kitab suci saja, bukan baca pikiran Bapak Pendeta. Ini pertanyaan para murid kepada Yesus ya. Oke, saya buka dulu sebentar. Sebelum saya ngajar, nanti saya izin jam 6 ya, paman saya ngajar ya. Oke. Karena ketegaran hatimu. Oke. Tolong dibaca Matius 19:8 sampai 9 dong Kak Angel. Matius 19 ayat 8 sampai 9. Matius 19 ayat 8 dan 9. Ya. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan Sorry, Kak. kamu menceraikan. Sorry, Kak. Di ayat sebelumnya ada pertanyaan. Berarti dari 7 Kak. Dari 7. Baik. Matius 19, 7 sampai 9. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Oke. Ketika para murid, kan Pak Budi tadi nggak bicara, sekarang saya bicara kalau Bapak nggak bicara. Oke, nanti Bapak beritahu kalau bicara ya. Di Matius 19 ayat 7, murid-murid Yesus ini penasaran. Bertanya pada Yesus, di zaman Musa itu boleh bercerai loh. Cukup kasih surat cerai, langsung bisa cerai. Nah, jawaban Tuhan Yesus di situ, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Loh, kalau kalimat ini saya balik kepada Protestan yang diajar oleh Bapak Budi tadi, saya akan menjawab Bapak Budi, karena ketegaran hati Protestanlah para pendeta mengizinkan istri umatnya cerai, padahal sejak semula tidak demikian. Jadi kenapa Bapak justru kembali ke zaman Musa, Pak? Cukup surat cerai sipil, udah boleh nikah lagi, cerai hidup. Jadi Bapak ini mengulang kembali zaman Musa sebenarnya. Yang Bapak ajarkan, bukan ajaran Yesus. Padahal dari tadi ngomong, oh kita ikut ajaran Yesus yang digenapi oleh Yesus dan lain-lain. Malah kembali kepada sikap ketegaran hati. Nah, tolong dijawab Pak. Karena ini persis. Kalau di Protestan juga sama nih. Ada surat dari catatan sipil, sudah ketuk palu, ini bercerai, boleh kawin lagi Pak. Tadi Bapak sudah bilang. Saya tanya, kenapa persis sama dengan zaman Musa ini? Apakah Bapak mengulang kembali ketegaran ini? Silakan. Giliran yang tahu kitab suci yang bicara nggak ngomong, dari tadi panjang lebar ngomongnya. Tewas. Gimana Pak Budi Asali? Pak Budi, mungkin lagi itu nggak pegang HP mungkin Om Gia. Pak Manggea, ayat lain sudah habis itu. Ayat lain sudah habis. Lo jawabannya itu. Ada Ayo, bistro kita di tiktokan bawah dulu. Om, suruh naik, Kakak suruh Cintul, naik, ayo. Kita tiktokan ngomong nih. Kak Sintul, Iya, boleh. kalau di Protestan tadi kan kalau bercerai sipil kan itu pakai surat gak? Iya pakai surat. Iya pakai surat kan. Di zaman Musa tadi pakai surat gak? Pakai. Enggak ya, tetap pakai. Pakai. Itu di ayat 7 tadi loh. Di ayat 7 tadi, Matius 19 ayat 7. Oke. Lah kok sama? Berarti ini orang-orang tegar semua nih.
Orang tegar ini, termasuk pendeta Budi Asali, adalah orang tegar hati. Makanya mengizinkan umatnya bercerai hidup. Tapi pandangan beliau itu sudah nggak berlaku lagi hukumnya, Pak. Om Gea. Jadi pada waktu itu Loh, hukumnya yang berlaku tapi itu kok hukum yang Romawi. diajarkan kok zaman ketegaran hati. Ya saya bingung juga sih. Nah, Elang, sudah saya bongkar dan sudah Bisa meninggoy. digedein apa enggak? Boleh, Contoh boleh, juga, silakan Sof. Pak, silakan dibesarkan. Gedein aku. Bentar lagi. Buka ini gimana sih, aku lupa sampai kalau Ayo Bispro naik, ada pendetamu di sini. Kita diskusi Bispro. Nanti aku kasih koin Bispro. nggak mau sih. Balikkan kamera. Saya juga dibesarkan ya. Saya mau menampilkan tadi bacaan yang barusan. Jadi mungkin firman Tuhan ini sudah kadarluasa di zaman Bapak Budi Asali. Silakan. Om Elang besarin jadi 2 Om Elang. Gimana caranya Om Elang? Enggak, Pak Budi dulu, Pak Budi. Pak Mau Budi dulu. balik Iya. kameranya, tapi aku diapakan? Kita juga nggak mau balik. Yang naik langsung tutup apanya Nggak ya? ada asistennya Pak. Pak Budi nggak ada asistennya kah? Apa? Nggak ada asistennya kah di situ? Tinggal dibalik sebenarnya itu Pak. Lah ya itu nggak mau. Nggak mau ya. Oh. Aku kan capek. Silakan ayatnya, Pak. Di Matius berapa biar kita buka aja. Halo? Entar dulu. Bukan aku mau. Iya Pak. Di bawah. Ini room apa nih Pak? Nggak ngerti kenapa nih. Saya nggak tahu. Ada pilihannya itu Pak, kameranya dibalik aja. Oke, biar Ya, kita nggak buka bisa. aja, Pak. Ayat berapa di sini? Biar kita buka aja. Bukan ayat. Oke. Nggak tahu lah gimana. Jangan dulu dinaikkan yang lain ya, Kak Sintiul ya. Gak usah dinaikkan yang lain. Siapa kan kalau nggak mau nih, nggak ngerti aku. Siap-siap Om, siap Om. Nggak tahu. Ini lama sekali nih Pak Budi. Mau Ke Pak balik Budi saya dulu ya. kamera. Nanti Pak Budi sambil mencari ya. Oke. Bukan Saya kasih mencari, aku nih membalikkan kamera untuk menunjukkan kalian. Ya. Oke, Tapi ini saya nggak dulu mau ya. balik kameranya. Bentar dulu Pak Budi. Ada Bentar, gambar saya dulu. video itu Pak Pendeta tinggal di Sebentar dulu, Kak Sintu. pencet Ya aja. kalau Situ. videonya ini sudah aku Situ. nyalakan kan ini mati kan. Pak Budi, nanti Anda ya. Nanti bentar dulu Anda. Ini kan tadi Anda mendukung di Matius 19 ayat 9. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Berarti karena zina Anda boleh mengizinkan untuk menikah lagi pasangannya tidak bersalah. Sedangkan di Lukas 16 ayat 18, lihat di sini. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Artinya ini kan selingkuh nih. Ya. Nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Artinya ini kan lagi dalam berbuat zina ini. Yesus kan nggak boleh cerai kan? Mengatakan Yesus nggak boleh cerai. Lalu dia tetap cerai. Nah, laki-laki ini berbuat zina. Artinya ini selingkuh. Nah, kepada perempuan yang tidak bersalah tadi, nih, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Sedangkan di gereja Anda, perempuan yang tidak bersalah ini boleh kawin. Kalian izinkan menikah. Sudah di sini dikatakan berzina, berdosa. Ya.
Di sini berdosa. Ini kan menceritakan perselingkuhan ini. Lukas 16 ayat 18 menceritakan perselingkuhan, gak ada perceraian. Ya, tidak ada perceraian di sini. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ya, ia berbuat zina. Kamu ceraikan istrimu itu pun mau tentang keuangan atau tentang apa saja, cerai itu nggak ada. Kamu paksakan kamu cerai lalu kawin, kamu berbuat zina. Inilah namanya perzinahan. Ini namanya perzinahan. Dosa karena perzinahan. Nah, wanita ini yang tidak bersalah, ini kalau kawin lagi dengan laki-laki lain, ini berbuat zina. Sedangkan di gereja Anda ini boleh. Ini sudah bertentangan sekali. Konteks di Matius 19, ini lihat ya, konteks Matius 19. Lihat. Ayat 9 berkata begini. Dari atas Paman, dari ayat 7 coba. Itu Dari nanti ayat ada 7. tuh. Yang pakai surat-surat Dari itu ayat nanti 6. ada di situ. Dari ayat 6 saya baca. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, tidak boleh diceraikan manusia kalau sudah dipersatukan Allah. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika seorang menceraikan istrinya? Itulah nanti Ulangan 24 ayat 1. Kita lihat Ulangan 24 ayat 1 itu boleh menceraikan istrinya karena tidak senonoh. Oke. Nah, lalu apa kata Yesus kepada mereka? Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nih, sudah dibantah nih. Dibantah oleh Yesus ini, sudah disalahkan Yesus. Itu yang di Ulangan 6 ayat 24. Sejak semula tidak demikian, kata Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, ya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ini boleh. Di sini, ceraikan istrimu karena zina. Ceraikanlah istrimu karena zina. Ya. Tetapi kalau bukan karena zina, ia berbuat zina. Nah, oke. Nah, di sini konteksnya karena zina ini dikatakan di Imamat, nih ya, Imamat 20. Ini Imamat 20. Lihat, berbuat zina ya. Nah, ayat 10. Ya. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya, manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ini konteksnya. Kalau berzina itu dihukum mati, Pak Budi. Makanya Yesus sepakat. Karena yang memisahkan itu adalah kematian. Nah, di konteks di Matius 19 tadi. Nah, di konteks Matius 19 tadi, makanya Yesus sepakat. Nah, sebentar Pak Budi, satu lagi saya bawa ayat ya. Sepakat dia, Matius 19 tadi. Karena Yesus juga patuh pada hukum Taurat. Oke. Patuh pada hukum Yahudi, makanya Yesus juga disunat, ya, disunat. Oke. Nah, dia sepakat di situ. Dia sepakat dengan hukum Musa tadi. Diikuti peraturan karena berbuat zina itu dihukum mati. Nanti konteksnya ini Yesus kan akan dicobai sesuai dengan perkataan Yesus di Matius 19 ayat 9. Yesus menyetujui hukuman mati dengan dirajam orang yang berbuat zina. Kita lihat Yohanes 8. Nih, Yohanes 8. Lihat. Oke. Nih. Ayat 4. Lalu berkata kepada Yesus, lihat dari ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.
Oke, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat tadi, itu dalam Imamat 20 ayat 10. Itu loh. Musa dalam hukum Taurat, tertulis tadi di dalam Imamat 20 ayat 10, memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri, dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan lagi berbuat dosa, mulai dari sekarang." Nah, hukuman mati, hukuman raja yang mau dilaksanakan oleh bangsa Israel tadi, itu diganti dengan hukum pengampunan tadi. Aku pun tidak menghukum engkau. Jadi kalau orang yang kedapatan berzina, ampuni. Bukan solusinya dicerai lalu pergi ke pengadilan lalu boleh nikah lagi. Ini sudah menentang. Begitu Pak Budi. Oke, silakan Pak Budi, saya besarkan layarnya. Nggak ada gunanya diteruskan. Kamu dapat kusir. Wong sudah aku jawab kok. Buat apa aku jawab berulang-ulang? Kalian mau nerima atau nggak nerima terserah. Jadi kita akhiri aja debatnya karena kamu nanti kita lihat akhir zaman yang benar kamu apa aku. Pak, itu yang tadi data yang mau ditunjukkan apa Pak? Silakan ditunjukkan. Aku tunjukkan dari ChatGPT. Ya boleh nggak apa-apa Pak? Ya itu nggak bisa nunjukkan, tak bacakan aja ya. Ya silakan. Pada zaman Yesus yang berlaku undang-undang Romawi bukan? Itu pertanyaanku ya. Lalu ini jawaban ChatGPT betul sekali. Pada zaman Yesus wilayah Yudea berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Latar belakang hukum, setelah Herodes Agung wafat 4 sebelum Masehi, wilayahnya dibagi untuk anak-anaknya, Yudea, Samaria, dan Idumea, kemudian menjadi provinsi Romawi. Sekitar tahun 6 Masehi di bawah gubernur atau prokurator Romawi. Sejak itu, hukum Romawi berlaku sebagai hukum tertinggi, terutama dalam hal pidana dan hukuman mati. Sanhedrin, dalam kurung mahkamah Yahudi, masih diizinkan mengatur hal-hal keagamaan dan beberapa hukum perdata. Tapi hukum hak untuk mengeksekusi hukuman mati diambil alih oleh Roma. Bukti Alkitab ini seperti yang aku tadi tunjukkan. Yohanes 18 ayat 31, orang Yahudi berkata kepada Pilatus, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Ini menunjukkan keterbatasan mereka di bawah hukum Romawi. Karena itu meskipun Sanhedrin menjatuhkan putusan bahwa Yesus layak mati, Matius 26 ayat 66, mereka tetap harus menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dieksekusi. Bukti sejarawan Yahudi Flavius Josephus juga mencatat bahwa sejak Yudea menjadi provinsi Romawi tahun 6 Masehi, Sanhedrin tidak lagi punya wewenang penuh dalam urusan pidana. Jadi ini ada data sejarahnya ya. Hukuman salib sendiri adalah hukuman khas Romawi, bukan Yahudi. Orang Yahudi biasanya merajam. Contoh Stefanus dalam kisah 7 yang terjadi dengan situasi khusus dan mungkin tanpa izin resmi Romawi. Jadi benar pada zaman Yesus yang berlaku adalah undang-undang Romawi untuk urusan negara dan kriminal termasuk hukuman mati. Sumbernya dari mana Pak Budi? ChatGPT. ChatGPT.
Bukan Kalian dasarnya ketawa Alkitab ya. ChatGPT ya. Aku tanya ChatGPT Bukan itu dasar dalam Alkitab. persoalan. Dengar ya. Bukan Dengar dulu, dasarnya dengar dulu. Alkitab. Dengar dulu. ChatGPT ini bisa berikan ayat Alkitab tadi. Pak. Dia Pak, memberikan sudah ayat begini. Alkitab loh, Yohanes Kita 18 tadi kan 31. pakai ayat Alkitab. Bapak pakainya ChatGPT. Wah, ChatGPT-nya itu memberikan ayat ini Alkitab. nggak Kamu tadi dengar apa ini enggak? nggak apple to apple, Pak Budi. Seharusnya Bapak menanggapi juga dengan pakai ayat kitab suci, Pak. Mohon maaf Ini ya, Pak. ada ayat-ayatnya semua. Iya, dibaca ayatnya, Pak, bukan Sudah aku ChatGPT. baca, kan sudah kok kamu tuh denger apa kamu tuh? Ayatnya yang dibaca, Pak, bukan ChatGPT-nya. Yohanes 18:31 orang Yahudi Iya, berkata, silakan, Pak, dibaca. Tadi kan ayatnya sudah dibaca, Om. Sudah aku baca kok. Mana ayatnya coba? ChatGPT itu Ayatnya tidak aja dibaca, ngomong, Pak. dia berikan ayatnya juga. Ya, ayatnya dibaca dulu, Pak. Berarti tadi nggak didengerin. Tentang penyakit, Ayatnya tentang tadi segala sudah macam, dibacakan. ChatGPT bisa jawab. Bentar. Jadi Kasih itu jangan dibaca ketawa ayatnya. ChatGPT. Bentar, Pak Budi. Biar dibacakan Pak Budi, jangan ayatnya. malu-maluin saya dong. Saya Protestan Bentar. juga. Coba Masa diambil kasih gitu, ayatnya Pak biar Budi? dibaca. Kak Sintiul, silakan Kak Sintiul. Udah siap mandi kah, Kak Sintiul? Oke, biar dibaca. Ayat ayatnya. berapa, Om? Ya, Ayat silakan. berapa? Yohanes berapa? Ya, Yohanes berapa? Yang mana? Pak Budi, ayatnya mau dibaca ayat berapa? Yohanes 18:31 tadi kamu sudah bacakan kok. Yohanes Oke, dibaca 18. lagi. Ya, dia Yohanes menggunakan 18 ChatGPT ini ayat sama Ya, saya seperti baca ayatku. lagi. Oke, Saya baca lagi ya, supaya ini Ya, 18:31. kita bicara tentang perkawinan, Anda lari ke hukum Romawi ya. Dari ayat 26, silakan dibacakan. Guys. Dari ayat 26. Oke. Ya. Ia menyangkalnya, katanya bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar, mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Terus. Demikian. Ayat 32. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Terus saja biar kita satu perikop nih habiskan sampai ayat teruskan. Ayat Jawab Yesus, 38. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Dan adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya."
Silakan terus Kak. Ini habiskan aja. Tetapi Bentar. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas Oke, adalah seorang penyamun. oke. Bahkan Pilatus ini ingin membebaskan Yesus karena tidak ada kejahatan dijumpai pada diri Yesus. Tetapi bangsa Yahudi mendesak supaya dia disalibkan. Ini bertentangan sekali dengan hukum Roma tadi, Pak. Maka justru Pilatus, kamulah yang mengadili sesuai dengan hukum Tauratmu di ayat berapa tadi? Di ayat 31 tadi. Pemanilang saya bantu biar berkaitan bahwa penyaliban itu ada di dalam Taurat juga. Pemanilang tolong bantu saya baca Galatia 3 ayat 13. Nanti kita kaitkan dengan Ulangan 21 ayat 23. Katanya kan nggak ada hukum Yahudi, kata dia itu hukum Romawi katanya. Nah, Galatia 3 ayat 13, Paman, coba dibuka. Nah, situ. Nanti silakan. itu Oke, referensinya Galatia 3 dari Ulangan ayat 23. yang ke-13. Ya, silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Sekarang kita cek di Taurat. Ulangan 21 ayat 23. Kak Sintul. Itu di Alkitab yang ada catatan kaki itu ada kutipannya tuh. Ulangan 21 Ulangan ayat 21 ayat ke-23. Ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Oke. Rasul Paulus yang menulis Galatia 3 ayat 13 mereferensikan tulisannya tentang penyaliban Yesus kepada Taurat. Kata Pak Budi itu adalah ajaran Romawi. Pak, ajaran Romawi mana yang dikutip oleh Paulus, Pak? Galatia 3:13 itu terjemahannya salah ya. Oh, menyalahkan terjemahan. Esensinya, Pak, esensinya yang saya tanya. Bukan salah. Yang saya tanya, Rasul Paulus di situ, Rasul Paulus ini kan kewarganegaraannya ada dua, Pak ya, Romawi dan Yahudi. Tapi dia tidak mengutip dari hukum Romawi. Yang dia kutip adalah Ulangan 21 ayat 23. Nah, Bapak bisa membuktikan pada saya nggak bahwa Rasul Paulus mengutip hukum Romawi ketika dia menulis Galatia 3 ayat 13? Silakan, Pak. Ini ya, dalam versi kita, versi LAI ya, Galatia 3 ayat 13 ini kan berkata Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Kata-kata ada tertulis berarti dia mengutip dari BL ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Sekarang kalau aku bacakan dari King James ya. Christ had redeemed us from the curse of the law. Pak, Being tidak made ada a curse masalah for us. dengan terjemahan, Pak. Saya hanya bilang gini, Paulus kan mengutip Taurat, Pak. Ulangan itu termasuk Taurat kan, Pak? Betul ya? Betul ya? Oke, Paulus Aku mau mengutip jelaskan Taurat, kayu Pak. salibnya Nah, dulu. sekarang Kamu mau pembuktiannya mengajar, kamu adalah mau dijelaskan apa enggak? Enggak, bukan itu yang saya tanya, maka saya tidak butuh jelasin itu. Pak, Paulus mengutip Taurat. Bapak bilang hukum Yesus itu diambil dari Romawi. Nah, dari ayat itu di hukum Romawi mana dia kutip? Mungkin Bapak berikan referensi kepada saya. Aku Karena tadi saya bilang sudah tunjukkan. hukuman salib itu tidak dikenal dalam perjanjian lama. Itu hukuman berarti salib itu salah bukan dong Rasul orang Paulus cara orang mengutip, Yahudi Pak. menghukum mati. Pak Budi Asali, berarti Rasul Paulus, Rasul besar itu, ahli Taurat itu, salah ngutip dong kalau gitu, Pak. Betul ya? Bukan salah ngutip, ini terjemahannya yang salah kok kamu coba. Nah, sekarang mana Pak kutipan di hukum Romawi, Pak?
Kutipan di hukum Romawi di mana dia kutip, Pak? Aku nggak bilang motif dari hukum Romawi. Iya, Kamu hukum itu Romawi yang dia ngomong kutip apa yang sih? mana, Pak? Kalau dia salah kutip dari ulangan tadi itu. Kata kayu salib itu salah. Jangan salahin terjemahan, Pak. Bapak kasih bukti, referensi, Rasul Kamu Paulus pakai itu terjemahan apa mengutip sekarang? hukum Romawi, Papa. Ini semua terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata tree, Pak, pohon. saya tidak bahas Bukan terjemahan. kayu salib. I am sorry to hear that, Pak. Saya tidak bahas terjemahan. Saya tanya, di mana Rasul Paulus Itu pada terjemahannya ayat salah. 3? Kamu pakai itu lu gobloknya setengah mati. Loh, kok mulut pendeta Makanya begini? degeanya jangan potong-potong degeanya. Sebentar juga, kamu juga nggak ngajak diskusi sama kamu diam. Saya lagi ngomong sama Budi Asali. Mulut pendeta kok begini, teman-teman? Ya, Saya Udah, tanya. fokus saja ditanya tadi pertanyaannya. kalau Di dipotong-potong mana namanya Paulus debat kusir ya. Sebentar juga, kamu juga Bentar. Usaha ada yang percuma sopannya dengan naik-naik kamu. ngomong Pak Budi. kok. Sebentar, Pak Budi, fokus. pertanyaan Bang Gea, di mana Fokus. Rasul Paulus mengutip hukum Romawi? Di mana? Jawab, nggak mau, nggak usah diterima. Bapak menyalahkan terjemahan, saya tidak bahas terjemahan. Yang saya tanya, tadi saya sudah jawab. Galatia 3 ayat 13, Rasul Paulus mengutip Taurat, Ulangan 21 ayat 23. Bapak mengatakan, itu hukum Romawi. Saya minta, Galatia 3 ayat 13 itu dikutip di hukum Romawi. Itu hukum Romawi apa namanya? Bukunya apa? Referensinya apa? Itu yang saya tanya. Di ayat mana? Waduh, kabur Meninggal. Oh, kan kabur kan? Kabur mulutnya kotor pendeta lagi. Bukan kami Bung itu Gia, kalau yang mau kedua diskusi kalinya. itu Oke, yang silakan fair, jawab. Kamu ya. perempuan tadi nggak sopan santun. Silakan jawab. Di mana Rasul Paulus mengutip hukum Romawi? Silakan. Tidak pernah Pak Budi itu tidak Sebentar, dijawab. kamu nggak usah Cuman kemana-mana. ini nggak usah room ke- diskusinya nggak fair. nggak usah ke Budi, nggak usah ke Budi. Selalu Saya akan dipotong-potong. jawab. Ini namanya Galatia diskusi. 3, sebentar Bayangin situ. aja. Nggak Cuma ada, dua dari protestan. tadi kita selalu Cuma memberikan dua kesempatan protestan di Galatia sini. 3. Tapi aku di mute. Galatia Nah, semuanya 3 juga ayat di- Om lah nggak maju-maju roomnya Om. Sebentar, kau Semuanya yang juga tidak nggak maju-maju. berbicara. Jangan Jawab terus. dulu. Kabur. Saya Nggak ada loh. Digoblok-goblokin, Padahal tadi saya yang ngomong fokus cuman Om topik. Gea sama itu loh, sama pendeta aja loh. Teman-teman, saya fokus tidak goblokin orang seperti pendetamu. Ya, saya fokus. Tadi saya kasih bukti. Budi Asali bilang gini, melalui ChatGPT versus Alkitab, dia mengatakan gini. Hukuman salib itu diambil dari hukum Romawi, kata dia. Oke, karena tadi tidak ada yang tahu, kita diam saja. Saya orang yang belajar Alkitab, maka saya tahu. Maka saya tunjukkan Galatia 3 ayat 13 berbicara penyaliban Yesus, di mana Rasul Paulus mereferensikan itu di Ulangan 21 ayat 23. Tapi Pak Budi bilang itu penyaliban diambil dari hukum Romawi. Makanya saya tanya, referensinya dari hukum Romawi itu ada di mana? Bukunya apa? Judulnya apa? Gitu loh. Itu. Jadi saya fokus tidak menyerang pribadi. Walaupun suara saya keras, kalian lihat muka saya ya. Kalian lihat muka saya. Saya memang orang Sumatera, suara saya memang begitu. Paman, tunjukkan muka saya, Paman. Jangan jatuh cinta ya. Jangan jatuh cinta, saya bilang. Jangan jatuh cinta sama saya. Lihat muka saya marah nggak? Pak Manggi, Pak Manggi. Marah. Enggak, Ini yang Tunjukkan kedua lagi, Paman. kalinya, Pak Manggi. Saya marah nggak dengan suara begini? Oh, tidak, Marah tidak, nggak saya? Enggak. Tidak. Tadi saya saksinya. Enggak. Saya saksinya kok, enggak kok. Cuman memang Ya kan? beliau nggak bisa jawab narasinya sampai Iya, keluar malah Pak ya, kata-kata itu kotor. minem ya. Semalam Iya, juga jangan begitu. nyerang pribadi bilang goblok. Itu pendeta mulutnya begitu, aduh. Rusak. Iya, Rusak semalam kalau juga Pak begitu. Manggi ya, sama pendeta Ayub juga semalam dia itu minem itu. Aduh, kasihan ya. Oke. Ya, silakan Paman Elang. Saya izin ya, jam 6 nanti saya ngajar dulu. Oke. Ya, Thank you. Gak apa-apa. Jam 6 pun kita mau sudahi karena saya pun mau pulang juga ini. Enggak.